Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahli Febriani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan bentuk karya ilmiah dalam menjadi mahasiswa yang sedang skripsi. Video kali ini merupakan tugas dari Bapak LD Pamaka Sambamula, SPD MPD, dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun skripsi yang saya bawakan kali ini yaitu dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, dibawakan oleh Aditya Nugroho dari Fakultas Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, di mana dengan nikmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang mempersempatkan hadir pada pagi hari ini untuk menyaksikan sidang skripsi saya. Semoga Bapak Ibu dosen dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, langsung saja saya ingin mempresentasikan skripsi pada pagi hari ini dengan judul Pengaruh Motivasi dan Minat Terhadap Prestasi Siswa pada Mata Diklat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di SMK Negeri 1 Sedayu. Kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat, langsung saja masuk pada pembahasan bab 1, yaitu tentang latar belakang. Proses pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Input merupakan peserta didik yang akan melaksanakan aktivitas belajar, proses merupakan kegiatan dari belajar mengajar, sedangkan output merupakan hasil dari proses yang dilaksanakan. Dari pelaksanaan proses pendidikan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan di era globalisasi ini. Pendidikan sekolah merupakan amanah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, praktis, dan berjenjang. Dalam pelaksanaan mengajar di sekolah, guru merupakan peranan penting demi tercapainya proses belajar yang baik. Sehubungan dengan peranan ini, seseorang guru dituntut harus mempunyai kompetisi yang memadai dalam hal pengajaran di sekolah. Kurangnya kompetisi guru akan menyebabkan siswa tidak senang dalam pembelajaran. Kurang sebagai akibat, hasil belajarnya akan menurun. Bahasan yang kedua yaitu tentang identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibacakan tadi, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran K3 sebelum sesuai untuk siswa. Yang kedua, kurangnya informasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja sehingga menyebabkan tidak diketahui motivasi dan minat siswa pada mata diklat ini. Yang ketiga, motivasi belajar siswa menjadi menurun sehingga siswa hanya bermalas-malasan selama proses belajar mengajar. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi belajar K3 siswa. Yang kelima, proses tindakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Bahasan yang ketiga yaitu tentang pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibacakan tadi, maka tidak seluruh masalah-masalah akan dibatasi, mengingat keterbatasan penulis baik dari segi waktu, kemampuan, tenaga, dan biaya. Dengan demikian, penulis membatasi pengaruh, motivasi, dan minat terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja di SMK 1 Sedayu tahun pembelajaran 2012 dan 2013. Adapun rumusan masalah, berdasarkan masalah-masalah yang ada, maka problematika penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat K3? Yang kedua, apakah minat belajar berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat 3? Yang ketiga, apakah motivasi dan minat belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat K3 di SMK Negeri 1 Sedayu tahun pembelajaran 2012 dan 2013? Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui antara motivasi belajar terhadap prestasi siswa pada mata diklat K3. Yang kedua, pengaruh antara minat belajar terhadap prestasi siswa pada mata diklat 3.
Yang ketiga, pengaruh secara bersama-sama antara motivasi dan minat belajar terhadap prestasi siswa pada mata diklat K3 di SMK Negeri 1 Sedayu tahun pembelajaran 2012-2013. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, langsung saya bacakan pada bab yang selanjutnya, yaitu bab 2 tentang kajian teori. Deskripsi teori ini berisi tentang teori SMK, motivasi belajar, minat belajar, tujuan pembelajaran K3, prestasi belajar siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja, dan hipotesis penelitian. Deskripsi teoritis dapat juga disebut dengan definisi konseptual, yaitu pembelajaran terhadap variabel-variabel yang diteliti yang berdasarkan para pakar atau ahli yang tertuang di dalam buku atau penelitiannya. Dari sini penelitian selanjutnya membuat kerangka berpikir dan hipotesis penelitian yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan menengah kejuruan, kedua yaitu motivasi. Kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati, masuk bab kesimpulan dan berdasarkan analisis data beserta interpretasinya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesejahteraan kerja berdasarkan interpretasi koefisien relasi R hitung. Maka nilai R hitung sebesar 0,353 termasuk memiliki tingkat hubungan yang rendah antara kedua variabel pada hipotesis. Presentasi sumbangan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar sebesar 12,5%. Yang kedua yaitu minat belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan nilai R hitung sebesar 0,250, hasil interpretasi koefisien relasi antara dua aspek yang berbeda sangat rendah antara atau tidak berpengaruh. Sedangkan yang ketiga yaitu minat tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar sehingga tidak dapat dilakukan pengujian korelasi ganda. Baiklah, kepada Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada pagi hari ini, cukup sekian hasil sidang skripsi saya pagi hari ini. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.